Hai teman-teman, namaku Sisilia. Oke, jadi di sini aku mau cerita tentang sudut mati Paroki Santo Yohanes Rasul Wonogiri. Nah, sebelum wilayah ini disebut dengan wilayah Kota Tengah, dulu wilayah ini disebut dengan Kringgiri Purwo. Lalu berkembang dan berganti nama menjadi wilayah Kota Tengah. Ada beberapa tokoh yang ikut berperan dalam perkembangan wilayah ini seperti Pak Suyatno, Pak Suradi, Pak Suharso, Pak Suwarto, dan juga Pak Karmo. Lalu di wilayah ini itu terbagi menjadi 3 bagian nih. Yang pertama ada Kring Simon yang berdiri pada tahun 1973. Lalu ada lingkungan Petrus yang berdiri pada tahun 1976. Dan yang ketiga, yang terakhir ada lingkungan Sanjaya yang berdiri pada tahun 1977. Wilayah ini mengambil nama Santo Yakobus sebagai santo pelindung wilayah dan juga menjadikan Santo Yakobus sebagai teladan wilayah. Murid Yesus yang satu ini dipanggil sebagai Yakobus tua untuk membedakannya dengan murid Yesus yang lain. Dari jejak langkahnya pun, Yakobus ini terkenal dengan imannya yang teguh, memiliki semangat baca, serta bersikap terus terang. Ada beragam kegiatan yang ada di wilayah ini, antara lain seperti latihan kor, misa wilayah, kunjungan wilayah, kerja bakti, serta ibadat dan rosario bersama atau biasa kita sebut dengan kemisa. Putra, salah satu kegiatan yang masih terus berjalan hingga saat ini adalah kemisan. Itu seperti ditradisikan oleh keuskupan. Pada waktu itu uskupnya masih Romo Kardinal Justinus Darmo Yuwono. Kemisan sendiri memiliki nilai-nilai yang sangat berarti bagi kami umat di wilayah Kota Tengah. Melalui kemisan, umat dapat berdinamika bersama dan juga kami disatukan melalui doa pribadi maupun ujub yang kita doakan bersama-sama. Hal ini berlangsung secara turun-temurun dari generasi ke generasi hingga akhirnya pada awal 2020 pandemi menyerang Indonesia. Indonesia kemarin mencatatkan ada lebih dari 33.000 kasus COVID. Kematian akibat virus COVID-19. Pemirsa, kabar duka kembali datang dari rumah sakit. Hari ini menjadi rekor penambahan pasien sembuh dari COVID-19. Puncaknya akan terjadi di Indonesia, yang perkiraan kami akan COVID kita dari Rumah Sakit Wisma Atlet, yaitu pandemi. Inilah sudut mati Paroki Santo Yohanes Rasul Wonogiri, di mana semua kegiatan menggereja harus berhenti untuk sementara. Terjadinya pandemi COVID-19 berdampak negatif bagi gereja, seperti adanya pembatasan umat saat ekaristi di gereja. Bahkan berdampak negatif pula pada wilayah, tak terkecuali wilayah Kota Tengah. Semua kegiatan yang semula dilakukan secara offline atau tatap muka harus dilakukan secara online. Selain berdampak negatif, pandemi COVID-19 juga berdampak positif bagi kehidupan menggereja. Beberapa di antaranya adalah terjadinya reorganisasi pengurus OMK pada wilayah Kota Tengah. Adanya keterlibatan OMK dalam pelayanan gereja, baik dalam paroki maupun dalam wilayah. Ada juga bidang pelayanan gereja yang lahir pada saat pandemi COVID-19 ini, yaitu Satgas, yang bertanggung jawab dalam keamanan dan protokol kesehatan gereja. Selain itu, ada juga bidang pelayanan gereja yang kembali aktif untuk membantu umat gereja Katolik dalam menyalurkan kerinduannya akan Ekaristi, yaitu bidang pelayanan Komsos.
sehingga Ekaristi dapat dilakukan secara online melalui live streaming. Peran OMK sangat diperlukan oleh gereja, terlebih lagi pada masa situasi pandemi COVID-19 seperti ini. Gereja memerlukan kaum muda yang mampu untuk memberikan ide inovatif dan kreatif, serta aksi mereka dalam menghadapi situasi pandemi yang mengharuskan adanya perubahan. Didasari dengan rasa keprihatinan yang sama, serta kepedulian akan gereja, bersama-sama OMK menjadi terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Cita-citanya arah dasar Persekutuan Agung Semarang, umat Persekutuan Agung Semarang itu diajak, digiring untuk menjadi umat beriman yang CTM itu apa kan? Cerdas, tangguh, misioner, kan gitu. Maka disebut sebagai umat yang CTM. Kita tiapnya kaum muda penjenengan, kalau saya mengatakan kita, toh sampai kapanpun ya kita yang kaum tua pun tetap ada peranannya mendoakan yang muda supaya tetap. Berkat dukungan umat di wilayah dan dengan meneladani semangat Santo Yakobus, OMK Wilayah Kota Tengah mulai bangkit dengan terlibat aktif dalam pelayanan Ekaristi maupun non-Ekaristi. Kegiatan-kegiatan gereja mulai kembali terlaksana sejalan dengan penyesuaian terhadap perubahan yang ada. Dari kepamungan satu kepada kepamungan berikutnya itu kan pasti mempunyai sendiri-sendiri gitu. Sampai sekarang pun kalau saya mengatakan ya tetap kompak kan begitu.